Pernah nggak sih Anda berpikir kalau satu tindakan kecil yang kita lakukan itu ternyata bisa mengubah dunia? Nah, hari ini kita akan coba bedah gagasan indah itu. Gimana caranya cahaya dari dalam diri kita masing-masing bisa menciptakan sebuah gelombang perubahan yang, ya, tak terbatas. Kita semua pasti pernah kan ada di posisi ini. Merasa kalau apa yang kita lakukan itu kecil banget, nggak ada artinya di tengah dunia yang begitu besar dan sibuk. Tapi gimana kalau saya bilang, setiap tindakan itu, sekecil apapun kelihatannya, justru punya kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan perubahan. Nah, jawabannya ada di dalam sebuah konsep yang disebut riak tak terbatas. Ini adalah sebuah ide yang sangat kuat yang bisa membantu kita melawan perasaan nggak berdaya yang kadang-kadang muncul itu. Jadi apa sih sebetulnya riak tak terbatas ini? Coba bayangkan ya, setiap pikiran positif, setiap niat baik dalam diri Anda, itu seperti sebuah batu kecil yang dijatuhkan ke danau yang tenang. Batu itu menciptakan gelombang kan? Nah, gelombang inilah energi spiritual yang menyebar tanpa henti, menyentuh lingkungan kita, komunitas kita, dan bahkan dunia. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini adalah sebuah proses yang benar-benar nyata. Oke, sekarang kita coba pahami lebih dalam lagi ya. Apa sebetulnya hakikat dari riak cahaya ini? Karena sekali lagi, ini lebih dari sekedar metafora yang indah. Nah, ini dia poin kuncinya. Riak ini adalah pancaran energi spiritual yang real. Energi ini lahir dari mana? Ya dari kondisi batin kita sendiri, dari pikiran yang jernih, dari kata-kata yang lembut, dan dari setiap tindakan yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Dan ini juga mengingatkan kita pada satu kebenaran yang sangat penting. Tidak ada satupun tindakan kecil yang sia-sia. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun itu, punya bobot, punya makna. Semuanya berkontribusi pada energi kolektif yang kita pancarkan ke dunia. Coba kita ambil contoh yang paling simpel deh. Semuanya itu bisa berawal dari sesuatu yang sangat mendasar. Misalnya, sebuah senyuman tulus yang Anda berikan ke orang lain. Siapa sangka senyuman itu, tindakan kecil itu, bisa jadi adalah percikan cahaya yang dibutuhkan seseorang hari itu. Bisa jadi itu meringankan beban mereka, mengubah suasana hati mereka, atau bahkan bisa mengubah arah hari mereka. Dan dari situlah efek dominonya mulai berjalan. Orang yang Anda berikan senyuman mungkin jadi merasa lebih baik, lalu dia bersikap baik ke orang lain lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, riak kebaikan itu sudah mulai menyebar, dan semuanya berawal dari satu tindakan sadar yang kelihatannya kecil. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa secara sadar, secara sengaja, memulai riak-riak positif ini? Tenang, ternyata ada beberapa prinsip praktis yang bisa kita terapkan langsung di kehidupan sehari-hari. Ada 4 pilar utamanya nih. Pertama, semuanya dimulai dari niat murni. Ini adalah percikan awalnya. Kedua, kita harus hadir sepenuhnya dalam setiap interaksi. Ketiga, jangan lupa untuk terhubung dengan alam. Ini penting buat mengisi ulang energi kita. Dan keempat, luangkan waktu untuk jurnal dan refleksi. Ini untuk mempertajam kesadaran kita. Coba kita fokus sebentar ke pilar yang kedua, kehadiran. Ini bukan cuma soal fisik kita ada di suatu tempat ya, tapi ini soal mendengarkan dengan qalb, dengan hati spiritual kita. Saat kita bisa benar-benar hadir dan mendengarkan dengan empati, setiap interaksi itu punya potensi untuk berubah dari yang tadinya sumber konflik jadi jembatan harmoni. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Ada berapa latihan sederhana yang bisa langsung Anda coba untuk mulai menciptakan gelombang versi Anda sendiri. Ada 3 latihan simpel yang bisa kita coba. Pertama, meditasi jalan gelombang cahaya, di mana setiap langkah yang kita ambil itu diniatkan untuk menyebar energi positif. Kedua, interaksi senyap, yaitu berinteraksi dengan tulus, bukan didorong oleh ego. Dan yang ketiga, jurnal berbagi energi. Ini untuk membantu kita menyadari riak-riak yang sudah kita ciptakan. Latihan interaksi senyap tadi itu intinya soal pergeseran fundamental. Kita bergeser dari interaksi yang basisnya ego, yang fokusnya ke diri sendiri, penuh ekspektasi, ke interaksi yang basisnya kehadiran. Di sini, fokus kita adalah koneksi dan kepasrahan. Nah, pergeseran inilah yang bisa mengubah obrolan yang biasanya menguras energi menjadi sebuah momen yang justru memancarkan cahaya. Lalu, apa sih dampak jangka panjang dari semua ini? Apa manfaatnya? Yuk, kita lihat keuntungan yang bisa tercipta dari riak-riak cahaya ini, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk dunia di sekitar kita. Ternyata, ada 4 manfaat utama yang saling menguatkan satu sama lain. Praktek ini akan memperdalam integrasi spiritual kita. Hal itu akan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Ketika hidup kita harmonis, kita akan memperdayakan lingkungan di sekitar kita dengan energi positif. Dan puncaknya, semua ini akan membawa kita pada hubungan ilahi yang lebih dalam. Semuanya terhubung jadi satu siklus yang indah.
Pada akhirnya, pesan terpentingnya adalah ini. Cahaya ilahi yang ada di dalam diri kita itu bukan untuk disimpan rapat-rapat. Cahaya itu memang seharusnya dibiarkan mengalir menjadi sumber kedamaian dan sumber transformasi bagi dunia. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Setelah kita sama-sama memahami kekuatan yang Anda miliki, riak seperti apa yang akan Anda pilih untuk diciptakan hari ini?